Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya berharap juga Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya. Amin. Haleluya. Nah, saya melanjutkan lagi khotbah berurutan Bapak Ibu. Kemarin diinterupsi dengan acara Natal. Ya, nah sekarang sekali ini, ya hari ini bisa khotbah berurutan kembali. Ya Bapak Ibu, saya berurutan mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai kelak nanti selesai Wahyu di bulan Maret 2025. Ya Bapak Ibu, tapi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Amin. Kenapa bisa demikian? Karena saya mengacu kepada ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu khotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus agar kehidupan kita berlimpah kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin. Mantap. Nah sekarang kita sudah sampai kepada kitab ke-16 dari perjanjian baru. Perjanjian lama sudah selesai, Injil sudah selesai. Nah sekarang sudah sampai kepada kitab ke-16 dari perjanjian baru. Bapak Ibu ada yang tahu kitab ke-16 dalam perjanjian baru? Kitab 2 Timotius. Ya, karena itulah judul khotbah kita pagi ini adalah Rahasia Kitab 2 Timotius. Judulnya adalah Rahasia Kitab 2 Timotius. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab 2 Timotius. Iya. Nah, kitab ini diduga adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini menulis banyak surat-surat dan inilah surat-surat penggembalaan. Jadi setiap gereja yang dia dirikan atau dia didirikan oleh temannya, penggembalaan itu dilakukan oleh Rasul Paulus. Maka setiap kali ada masalah dilaporkan kepada Rasul Paulus dan Rasul Paulus memberikan solusi. Dan itulah surat-surat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dan juga luar biasanya lagi masalah yang terjadi pada masa Rasul Paulus itu terulang kembali pada masa sekarang ini. Itulah sebabnya apapun masalah sekarang ini, itu sudah ada solusinya. Dan itulah pada surat-surat Rasul Paulus. Karena itulah Alkitab punya solusi apapun masalah yang kita hadapi. Amin. Dan itu sesuai dengan Yesus adalah jawaban. Apapun masalah kita, Yesus adalah jawaban. Amin. Tuh, luar biasa. Nah, kitab 2 Timotius ini adalah kitab kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ini adalah anak rohaninya. Ya, anak rohaninya. Ya, Rasul Paulus itu mengenal keluarga Timotius. Neneknya aja. Ya, dia kenal, namanya Louis. Ya, di sini ada namanya Louis juga Bapak Ibu. Ya, tapi bukan neneknya Timotius. Ibunya Eunike. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Jadi Rasul Paulus itu mengenal keluarganya Timotius ini. Ya. Nah, Paulus meminta orang Kristen itu untuk bersaksi. Orang Kristen jangan malu bersaksi. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara makan di restoran yang enak saja, saudara pasti bersaksi kepada teman saudara. Wih, enak banget itu restoran itu, sampai lidah saya terkilir, gak gitu. Atau saudara menemukan toko yang harganya murah, dagangannya itunya bagus gitu, produknya bagus. Pasti saudara cerita, wih, saya kemarin belanja loh di sana. Harganya murah. Wih, murah banget, miring banget. Sampai orangnya juga jalannya miring-miring. Ya kan saudara cerita kan? Lah kalau saudara yang mengalami saja sehari-hari, saudara cerita kepada orang-orang, cerita kepada keluarga, cerita kepada teman-teman. Maka sebaiknya juga kita cerita ketika kita mengalami
kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah iya, karena memang karakter manusia sekarang itu bersaksi. Bahkan sekarang zaman medsos, sebelum makan di restoran, biasanya makannya di foto dulu. Menunjukkan, saya lagi makan di sini loh. Benar kan Bapak Ibu ya? Itu udah tradisi sekarang. Iya, sebelum kita makan biasanya difoto dulu makanannya. Supaya apa? Di-share kepada teman-teman. Tuh, saya hebat ya, saya makan di restoran ini. Gitu loh Bapak Ibu. Kamu ngiler kan? Pingin kan? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi, apalagi zaman medsos sekarang ini, maka hendaklah kita bisa bersaksi. Jadi medsos jangan hanya kita cerita tentang pengalaman kita sehari-hari, kehidupan keluarga kita, pengalaman percintaan kita. Kan seringkali di medsos sekarang kita tunjukkan kan, oh saya lagi pacaran loh, lihat pacar saya cantik ya, pacar saya ganteng ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah isi juga medsos kita dengan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Amin. Ketika saudara sembuh, bersaksi di medsos. Saya sembuh loh, kemarin saya kanker. Didoakan Pak Hari, Pendeta Hari diberikan perjamuan kudus minyak urapan. Saya sembuh, dinyatakan oleh 3 dokter. Karena apa? Saya tidak yakin sebelumnya saya dinyatakan kanker. Saya dinyatakan sembuh, 1 dokter. Saya nggak percaya. Coba lagi dokter kedua, coba lagi dokter kita. Nah, saudara bisa bersaksi demikian. Jadi bersaksi itu nggak harus kita tahu firman Tuhan. Tidak harus kita tahu teologi. Amin. Ya bersaksi aja seperti saudara bersaksi menemukan restoran yang enak, bersaksi menemukan toko yang bagus, gitu ya Bapak Ibu. Gampang kan? Gampang. Apalagi sekarang ada medsos, gampang. Sejauh jempol bergerak. Ya kan, sekarang kan jempol bergerak ya. Iya, haleluya. Tapi saudara harus bijak ya. Jangan semua saudara share kehidupan pribadi saudara. Nanti gak ada privasi saudara. Oh kamu baru dari sini ya. Oh kamu baru makan ini. Jadi jangan terlalu share semua. Itu mah udah benar-benar open gitu ya. Jangan. Ya, pokoknya kita selektif lah. Pokoknya yang prinsipnya adalah kita share hal-hal yang positif yang bisa membangkitkan iman atau semangat orang lain. Amin. Ya, itu. Jadi orang Kristen jangan malu bersaksi. Apalagi ketika kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini dikatakan oleh Kisah Para Rasul bahwa kita harus bersaksi tentang Kristus. Coba kita buka Kisah 1 ayat 8. Kisah seputar selebritis. Oh bukan. Kalau ini Kisah Para Rasul. Luar biasa ya. Jadi sebelum ada TV, kisah seputar selebritis sudah ada nih, kisah seputar para rasul. Mereka niru Alkitab. Iya, kisah para rasul ini bercerita tentang pelayanan para rasul. Jadi kalau di televisi kan kisah seputar selebritis kan kisah para selebritis kan, kehidupannya, percintaannya, keluarganya. Lah ini juga sama, Alkitab juga. Tapi tentang para rasul. Sama kan? Sama. Cuma kontennya aja agak-agak beda ya. Bukan agak beda, beda banget. Kisah 1:8 ini saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini berlaku enggak bagi orang Kristen? Iya. Kenapa? Karena orang Kristen telah beroleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang juga menjadi bukti bahwa orang Kristen itu orang yang Maha Kudus. Karena kalau kita tidak Maha Kudus, tidak mungkin Roh Kudus turun atas kita. Tidak mungkin kita dijadikan bait Roh Kudus. Benar Bapak Ibu? Iya, jadi kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita itu menjadi bukti bahwa orang Kristen itu Maha Kudus. Dan kita Maha Kudus bukan karena perbuatan kita, tapi kita Maha Kudus karena darah Yesus telah membasuh segala dosa kita. Amin.
Iya, itulah sebabnya di luar sana orang yang tidak percaya Yesus tidak mungkin menjadi Maha Kudus. Dan karena tidak mungkin Maha Kudus, tidak mungkin Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Paham Bapak Ibu? Iya, karena mereka mengadakan perbuatan mereka kan? Iya kan? Iya, dengan pakaian yang tertutup semua. Dari atas sampai ke bawah cuma lubang matanya. Kan? Iya kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, kalau berdasarkan perbuatan kita, Yesaya 64 berkata, kesalehanmu, kekudusanmu seperti kain kotor. Bahkan di terjemahan Alkitab edisi kedua yang terbaru, seperti kain kotor haid wanita. Benar Bapak Ibu? Iya itu katanya. Iya kan? Iya. Jadi gak mungkin kita kudus ya. Iya. Jadi hanya orang Kristen yang di hadapan Allah menjadi Maha Kudus. Dan itu terbukti Allah mengutus Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi bait Roh Kudus. Amin. Itu menjadi bukti bahwa orang Kristen Maha Kudus. Walaupun teman-teman saudara, walaupun mungkin keluarga saudara, walaupun mungkin orang-orang sekitar saudara berkata, saudara bukan Maha Kudus. Bukan Maha Kudus tapi Maha Kudus. Nggak masalah. Nggak masalah kita apa kata orang. Tapi yang penting di hadapan Allah kita Maha Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah karena kita adalah Maha Kudus dan dibuktikan bahwa Roh Kudus turun atas kita, maka ayat ini berlaku bagi kita. Amin. Ayat ini berlaku bahwa kita akan menerima kuasa. Karena itulah orang Kristen ada kuasa. Karena itulah di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan tanda-tanda orang percaya. Ada mujizat, bisa mengusir setan, bisa numpangkan tangan pada orang sakit sembuh. Itu ciri tanda orang Kristen. Jadi saudara bisa melakukannya. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Makanya orang Kristen tidak perlu mengejar mujizat. Kejar saja Yesus, kejar saja karya salib Yesus. Maka mujizat itu akan menyertai kita. Jadi orang Kristen bukan mengejar mujizat, tapi orang Kristen mengejar Yesus dan mujizat itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Berkat akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kesembuhan akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Itu. Jadi orang Kristen bukan mencari berkat. Berkat yang mengejar kita. Kenapa berkat mengejar kita? Karena kita telah mendapatkan Yesus. Ketika kita dapat Yesus, di dalam Yesus ada semua. Saudara butuh apa? Keselamatan, di dalam Yesus ada keselamatan. Saudara butuh apa? Kesembuhan. Oleh bilur Yesus kita sembuh. Saudara butuh apa? Berkat. Yesus kaya menjadi miskin agar kita diberkati. Tuh kan? Jadi dapat Yesus dapat semua. Luar biasa. Jadi kita lebih dari orang menang pilkada ya. Kalau orang pilkada apa? Kenapa orang berebut menang pilkada? Karena mereka berpikir ketika mereka menang pilkada mereka dapat semua. Mereka dapat fasilitas, mereka dapat gaji, mereka dapat rumah dinas, mereka dapat kendaraan dinas dan segala macam. Benar kan Bapak? Benar. Tapi mereka ada satu yang tidak dapat, keselamatan. Kita dapat Yesus, dapat semua termasuk keselamatan. Kan luar biasa kan? Tuh, iya. Jadi luar biasa sekali. Makanya dapat Yesus, dapat semuanya. Luar biasa. Nah, ketika kita sudah ada kuasa, pasti kita juga mengalami mujizat. Nah, ketika kita mengalami mujizat, hendaklah kita bersaksi. Makanya tadi dikatakan menjadi saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini punya arti Yerusalem kita apa? Itulah keluarga kita. Yudea kita apa? Tetangga-tetangga kita, famili kita. Kita bersaksi. Amin. Dan seterusnya semakin melebar. Mungkin teman kerja, mungkin teman fitness, mungkin teman apa. Itu kita bisa menjadi saksi. Amin. Saudara gak perlu nginjili mereka. Enggak perlu. Saudara bersaksi aja apa yang saudara alami dalam kehidupan. Contoh. Saudara sebelumnya sakit kanker. Saudara sembuh. Saudara bilang aja, sebelumnya saya kanker, sekarang saya sudah sembuh. Itu aja. Jadi gak perlu korbain orang-orang gitu Bapak Ibu ya. Iya kan? Dan mereka bisa saja butuh. Ketika apa? Mereka sendiri kanker. Ketika apa? Famili mereka kanker. Ketika apa? Teman mereka kanker. Mereka kan butuh mujizat yang sama. Benar gak Bapak Ibu?
Iya. Jadi lewat kita cerita aja apa yang kita alami, mujizat yang kita alami. Mungkin juga saudara mengalami diberkati usaha pekerjaan saudara. Iya Bapak Ibu, saudara cerita aja. Cukup cerita, nggak perlu cerita khotbahin segala macam, nggak perlu. Ya nanti itu nanti. Saudara jangan menyebutkan nama Yesus dulu. Ya Bapak Ibu ya, cerita aja sebelumnya saya sakit, sekarang saya sembuh. Sebelumnya saya bangkrut, sekarang saya diberkati. Itu aja. Nah setelah itu mereka tertarik kan, barulah saudara masuk lebih detail lagi. Gitu Bapak Ibu. Seperti contohnya lah Ratu Plaza ini. Pemiliknya saya yakin udah bersaksi ke keluarga-keluarganya, sudah bersaksi ke teman-temannya. Wih, sebelumnya Ratu Plaza sepi, sekarang sudah rame. Saudara lihat tadi kan, rame kan? Rame. Coba saudara datang setahun yang lalu. Sepi gak Bapak? Kan ini aja udah bisa menjadi kesaksian. Iya, Landmark juga sama. Dulu sepi. Saudara tahu gak gedung Landmark? Itu di Jalan Sudirman itu ya, dekat Duku Atas ya. Itu ada 2 tower. Sepi. Sebelumnya sepi bertahun-tahun. Tapi sekarang puji Tuhan. Sudah hidup kembali. Sudah ada yang menyewa. Bahkan Bank of China akan segera masuk Februari 2025. Tuh kan. Apa enggak mereka bersaksi? Pemiliknya bersaksi. Luar biasa. Ratu Sayang sebelah ini. Gedung Ratu Sayang Bapak Ibu. Apartemen. Jadi Ratu Plaza ini diapit oleh 2 tower. Satu tower perkantoran namanya Ratu Sayang, satu lagi apartemen. Ya Bapak Ibu, apartemen. Jadi mall ini diapit oleh 2, satu tower apartemen, satu tower office. Ketika Mount Hermon Church diundang ibadah di Ratu Sayang, saudara tahu, besoknya langsung 4 unit apartemen laku disewa. Tuh, keren kan? Langsung mujizat terjadi. Demikian juga Landmark juga sama. Lantai 19. Sebelumnya di situ katanya ada setannya. Lantai 19 Bapak Ibu. Banyak penyewa ya datang kok kayaknya gerah langsung pergi. Bahkan sebelum masuk aja mereka merasa kayak gerah gitu. Mungkin bulu kuduknya berdiri semua Bapak Ibu. Ya. Dan ketika kita diundang Mount Church, diundang ibadah di Landmark. Seminggu kemudian langsung lantai 19 laku disewa. Tuh kan luar biasa kan? Iya. Jadi saudara bisa mengalami hal yang sama. Kalau office building aja bisa dipulihkan. Kalau mall saja bisa dipulihkan. Apalagi usaha pekerjaan saudara. Saudara juga bisa diberkati. Saudara bisa dipromosikan. Saudara bisa buka toko baru. Saudara bisa mengalami banyak hal yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Tuh, jadi itu yang kita saksikan. Nggak perlu kita khotbahin teman-teman kita. Amin Bapak Ibu. Ya kan, ngomong aja. Sebelumnya mungkin pemilik mall ini berkata, sebelumnya Ratu Plaza sepi, sekarang sudah rame. Lewat kesaksian itu apa? Temannya pasti akan tertarik kan? Apalagi kalau mereka mengalami kondisi yang sama. Usaha pekerjaannya sepi gitu. Pasti kan tertarik kan? Iya. Jadi bersaksinya demikian aja. Apa yang saudara alami itu saudara saksikan. Karena memang definisi bersaksi apa? Orang yang melihat dan mengalami. Benar kalau di pengadilan siapa yang bersaksi? Pasti gitu. Kamu ngelihat nggak langsung? Iya Pak. Jam berapa kamu lihat kejadiannya? Siapa aja kamu lihat? Kan gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar orang bersaksi, orang yang mengalami, melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri. Nggak ada orang bersaksi, kata orang. Kata orang, itu bukan bersaksi. Amin Bapak Ibu ya. Kata orang, katanya gini loh. Katanya, kok katanya? Kamu saksi atau bukan sih? Jadi yang bersaksi adalah orang yang mengalami. Benar Bapak Ibu ya? Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita mengalami mujizat Tuhan, cerita ke teman. Nggak perlu ditambah-tambahin segala macam teologi. Nggak perlu. Ngomong aja. Kayak saudara bersaksi menemukan restoran yang enak, menemukan toko yang bagus. Ngomong aja. Sederhana ya. Jadi kan kita aja siapapun kita, status kita apapun, kita bisa bersaksi. Amin Bapak Ibu. Iya, enak ya? Iya. Makanya tadi dikaitkan Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksiku.
Jadi kita mengalami saksi, kita menjadi saksi kenapa kita telah mengalami kuasa Tuhan lewat turunnya Roh Kudus. Amin. Jadi itu ada kaitannya. Oke. Jadi kalau ada kuasa berarti kesaksian pasti mujizat. Bukan kesaksian di depan Ratu Plaza ada siomay yang enak. Oh itu bukan kesaksian itu Bapak Ibu. Memang ada loh Bapak Ibu. Di bawah jembatan penyeberang itu ada siomay yang enak. Itu bukan kesaksian ya. Bukan kesaksian ini maksud ayat ini ya. Itu kesaksian biasa ya. Ya, saudara menemukan siomay yang enak. Gitu ya. Nah, dalam Timotius ini dikisahkan Bapak Ibu, banyak pengikut Rasul Paulus meninggalkannya. Kenapa banyak pengikut Rasul Paulus meninggalkan Paulus? Karena mereka malu. Paulus ini kok bolak-balik masuk penjara gitu Bapak Ibu. Jadi mereka itu tensin juga, malu gitu Bapak Ibu ya. Kok Rasul kami tuh bolak-balik masuk penjara? Ada masalah kali itu orang. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, kadang-kadang kan kita gitu kan. Iya kan, coba saudara bayangkan aja. Tiba-tiba pendeta saudara bolak-balik dipanggil KPK. Apa pikiran saudara? Kan ini pendeta saya korupsi apa gimana gitu. Gitu kan, benar kan Bapak Ibu ya? Iya, langsung orang berpikirannya negatif gitu loh. Iya kan, padahal apa? Pendeta tidak mungkin korupsi. Korupsi apa? Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Tapi mungkin di luar kependetaannya dia ada bisnis di luar sana. Jadi dipanggil bolak-balik KPK, tapi saudara jadi curiga kan? Itu pendeta saya ada kasus kali itu. Ya kan? Ya kira-kira gitulah. Nah itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi banyak pengikut Rasul Paulus itu meninggalkan dia. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu bolak-balik masuk penjara. Gitu Bapak Ibu. Jadi ya kita paham lah. Karena seperti cerita saya tadi ya. Kalau pendeta saudara juga dibolak-balik dipanggil KPK. Saudara jadi curiga nih pendeta. Iya kan? Nah tetapi ada keluarga Onesiforus. Dia tidak malu. Dia beberapa kali itu menjumpai Paulus di penjara. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ya itulah yang terjadi ya. Ya. Jadi kalau saudara juga ada teman saudara masuk penjara, ya jangan malu-malu amat lah ya. Ya datangin aja. Kayak apa? Kita bersaudara, kita berteman. Kan kadang-kadang kan juga gereja, orang Kristen kan juga ada pelayanan ke penjara kan. Ada, nggak apa-apa. Datangin aja. Oke Bapak Ibu ya. Oke, jadi jangan kayak pengikut Rasul Paulus meninggalkan Rasul Paulus. Nah, Tuhan Yesus juga mengutus kita Bapak Ibu. Ya, mengutus kita untuk menjadi saksi. Tapi yang luar biasanya lagi, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba itu makanannya serigala loh Bapak Ibu. Iya, domba itu makanannya mangsanya serigala. Jadi kalau kita seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala, berarti apa? Saudara bisa mengalami korban. Saudara bisa mengalami mara bahaya. Benar kan? Tapi Tuhan memberikan solusi yang luar biasa. Coba kita lihat Matius 10 ayat 16. Luar biasa ya. Matius 10 ayat 16 nih saya bacakan. Lihat, aku ini huruf besar berarti Tuhan Yesus atau Allah. Allah mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi orang Kristen, kita seperti domba dikirim ke tengah-tengah serigala. Serigala adalah pemangsa kita. Orang di luar sana juga banyak benci kita. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Karena itulah orang Kristen harus punya dua hal. Satu, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu gambaran apa? Setan. Iya, iblis. Lalu merpati gambaran apa? Roh Kudus. Jadi orang Kristen harus cerdik seperti setan. Iya Bapak Ibu. Benar, iya. Iya, cerdiknya harus seperti iblis Bapak Ibu. Tapi jangan berhenti situ aja. Tapi tulus seperti Roh Kudus. Jadi orang Kristen harus punya dua ini. Jangan salah satu. Kalau salah satu gawat.
Kalau kita cuma cerdik seperti setan saja, wah kita berbahaya banget itu Bapak Ibu. Tapi juga jangan tulus seperti merpati saja. Saudara ditipu orang nanti. Harus dua-duanya. Amin. Harus seimbang dua-duanya. Jadi kita harus cerdik seperti setan, tapi juga harus tulus seperti Roh Kudus. Amin. Iya, itu baru mantap. Jangan hanya cerdik seperti setan. Wah, saudara bisa berbahaya sekali tuh. Tapi juga jangan hanya tulus seperti Roh Kudus saja. Ditipu orang, saudara. Itu orang polos-polos banget. Gitu loh. Gitu loh Bapak Ibu ya. Tapi saudara harus cerdik ya. Amin. Iya, harus seimbang itu. Harus seimbang. Jadi harus kita cerdik banget ya. Cerdiknya aja gak kira-kira ya. Seperti setan kan. Kan gawat kan gitu ya kan. Tapi juga jangan hanya berhenti situ. Tapi juga harus tulus seperti Roh Kudus. Bagus kan? Bagus. Amin Bapak Ibu. Ini bagus ya. Jadi kalau kita cerdik seperti setan. Dan juga tulus seperti Roh Kudus. Saudara bisa bertahan hidup. Walaupun kita di tengah-tengah serigala. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Serigala pintar mana setan sama serigala? Setan. Iya, artinya saudara bisa lebih cerdas dari orang dunia. Amin, Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya, jadi saudara bisa selamat gitu loh. Kalau enggak saudara akan jadi korban terus. Iya, jadi orang Kristen bisa dimanfaatkan aja terus gitu. Oke ya, jadi harus seimbang ya. Cerdik seperti setan, tapi juga tulus seperti Roh Kudus. Ya. Oke, ya kenapa? Karena domba itu nggak punya senjata. Coba saudara lihat domba lah. Ya kan, nggak ada senjatanya kan, tanduk aja enggak. Kambing ada tanduk, domba kan nggak ada. Jadi dia benar-benar nggak ada senjata. Ya kan, apalagi kalau udah kejebur ke air, dia udah tenggelam itu. Bulu-bulunya itu nyerap air, bisa tenggelam langsung. Jadi kayaknya on banget gitu ya domba itu ya, gitu Bapak Ibu ya. Ya kan lemah banget. Kejebur air aja bisa tenggelam. Karena bulu-bulunya nyerap air gitu. Jadi berat ya bisa tenggelam. Ya gitu ya. Nggak punya tanduk lagi ya kan. Nggak punya bau-bauan. Ya kadang-kadang bau-bauan itu juga jadi senjata. Coba walang sangit. Saudara sentuh. Dia yang mengeluarkan bau. Saudara kan jadi menjauh kan. Wih bau apa nih, bau apa nih, bau apa nih. Betul kan Bapak Ibu ya. Jangankan itu. Orang aja kayak bau ketek gitu. Bau asam banget ini asam. Gitu. Ya kan Bapak Ibu. Jadi bau juga bisa jadi senjata ya. Jadi tidak harus senjata itu membahayakan. Tapi mengganggu ketenangan umum juga itu bisa jadi senjata. Coba saudara kentut aja di lift. Langsung liftnya goncang gitu. Ya kan, goncang kan? Iya, jadi itu bau-bauan juga bisa menjadi senjata ya. Ya oke Bapak Ibu. Jadi domba itu benar-benar gak punya senjata. Apapun gak ada senjata. Tanduk gak punya, bau-bauan gak punya, dan segala macam lah. Jadi dia hanya harus cerdik seperti setan dan tulus seperti Roh Kudus. Jadi bisa dia selamat. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya dong. Gitu dia. Jadi itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Karena kita bisa cerdik seperti setan kalau kita minta hikmat dari Tuhan. Benar Bapak Ibu ya? Nggak mungkin kita tiba-tiba cerdik seperti setan. Dari mana itu hikmatnya kan? Jadi harus mengandalkan Tuhan. Benar Bapak Ibu? Demikian juga tulus seperti Roh Kudus. Pasti mengandalkan Tuhan juga. Jadi karena itulah kita bisa selamat di dunia ini. Walaupun kita domba di tengah-tengah segala. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Cerdiknya kita bisa seperti setan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, hikmatnya Tuhan. Kita bisa ya tulus seperti Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan juga Tuhan. Amin. Iya. Jadi benar-benar orang Kristen bisa selamat. Kalau mengandalkan Tuhan. Iya mantap kan? Iya. Nah orang Kristen juga harus seperti prajurit. Coba kita baca ayatnya 2 Timotius 2 ayat 4. Orang Kristen, Paulus menasihati orang Kristen harus seperti prajurit.
Kalau prajurit diutus ke medan tempur, misal, dulu Pak Prabowo diutus misalkan ke Timur-Timur. Saudara pernah bertanya dalam pikiran saudara? Pernah enggak beliau bertanya kepada komandannya, Pak gimana saya makan nanti Pak? Ada toilet enggak di situ Pak? Gimana ada urusan-urusan gitu. Benar Pak? Ketika prajurit diutus ya udah kamu bisa survive aja. Nggak ada urusan mau di situ ada makan, di situ ada salon, di situ ada kamar mandi, toilet, nggak ada urusan. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya. Ketika prajurit diutus, pokoknya kamu melakukan tugas, laksanakan tugas. Selalu anak buah berkata, siap komandan. Selalu gitu kan? Nggak ada pakai diskusi. Pak di situ ada mall nggak Pak? Mana ada urusan ada mall ada nggak? Iya kan Bapak Ibu? Iya kan? Bahkan juga tidak ada pakai dialog. Di situ musuhnya berat enggak Pak? Enggak ada. Pokoknya siap komandan. Gitu kan. Hal yang sama juga dengan orang Kristen. Kita seperti prajurit. Jangan bertanya kepada Tuhan. Tuhan nanti di situ ada makanan enggak ya? Nanti di situ ada ini enggak Tuhan? Tidak ada urusan gitu. Amin. Karena kita seperti prajurit. Diutus. Siap komandan. Halus gitu ya. Ya kan? Nggak ada kan anak buah berdiskusi dulu kan sama komandan. Nggak ada cerita itu. Dipecat langsung itu. Atau langsung di penjara. Iya kan? Ngelawan komandan ini. Gitu kan? Iya. Iya. Demikian juga orang Kristen. Kita harus seperti prajurit. Itu nasihat dari Rasul Paulus. Jadi tidak direcokkan dengan kehidupan sehari-hari. Gimana makannya, gimana mandinya, gimana toilet. Gak ada urusan itu. Nih saya bacakan. Iya, 2 Timotius 2 ayat 4. Nih. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Tuh. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Iya kan? Tuh kan? Jadi jangan kita dipusingkan oleh kehidupan sehari-hari. Gimana makannya komandan? Gimana di situ toiletnya ada enggak komandan? Gimana musuhnya komandan? Enggak ada urusan. Siap komandan. Gitu harus selalu berkata demikian ya. Amin Bapak Ibu. Ya iya dong, kita kan prajurit. Amin Bapak Ibu. Iya kan kita prajurit Kristus kan? Maka harus kita punya karakter prajurit. Siap Tuhan. Gitu. Amin. Jangan ya berdiskusi tentang kehidupan, soal-soal penghidupan. Nah, hal yang sama juga pada saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya menginjil. Tuhan Yesus berkata apa kepada murid-muridnya? Tidak boleh membawa bekal apapun. Ya kan? Iya, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa duit, nggak boleh bawa pakaian dua, nggak boleh segala macam. Benar kan? Iya. Jadi kita diutus, pokoknya siap aja. Laksanakan. Lalu nanti makannya gimana Pak? Saudara nggak usah khawatir. Ketika Tuhan mengutus, pasti Tuhan juga akan bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sama seperti juga ketika saudara menyuruh anak saudara, nah tolong beliin rinso ke kios di depan. Saudara pasti membekali dia duit kan? Iya kan? Nggak mungkin ketika anak saudara bertanya, Pak duitnya mana? Itu urusan kamu. Mau nyolong, mau nyuri, itu urusan kamu. Pokoknya harus ada rinso kamu beli. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti orang tua yang baik, nih nak nanti untuk biaya beli rinsonya di kios depan. Iya kan? Hal yang sama juga dengan Tuhan. Ketika dia memerintahkan kita, pasti Tuhan bertanggung jawab. Nggak mungkin usaha sendiri, nyolong kayak ngerampok kayak mana ada gitu Bapak Ibu ya. Nggak ada ya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Enggak. Pasti Tuhan akan bertanggung jawab. Ya. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya tidak setuju ketika gereja itu pengerjanya itu volunteer, gratisan. Enggak Bapak Ibu. Di Mount Hermon ini setiap pengerja pasti dapat PK. Karena itu sesuai Alkitab. Sesuai Alkitab. Itu sesuai Alkitab. Jadi tidak ada itu volunteer-volunteeran. Gratisan. Enggak ada Bapak Ibu. Karena ada beberapa gereja volunteeran. Pengerjanya volunteeran Bapak Ibu. Iya. Enggak ada. Karena itu enggak sesuai Alkitab. Alkitab berkata, lembu saja yang mengirik, jangan diberangus mulutnya. Supaya apa? Saat dia mengirik gandum, dia juga bisa makan gandum yang dia irik. Pengerja juga demikian.
Yang bekerja harus mendapatkan upah. Iya, jadi nggak ada itu gereja gratisan ya Bapak Ibu ya. Itu saya nggak setuju. Kenapa? Tidak sesuai firman. Mana ayatnya Pak? Oke, kita buka. Jadi sesuai ayat, bukan kata saya, bukan pendapat saya. Ya amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada itu pengerja di gereja volunteer. Pelit aja Pak gembalanya itu. Iya sesuai ayat dong. Kita harus bergerak sesuai ayat karena kita di gereja. Apalagi kan, benar kan? Di luar aja kita juga harus hidup sesuai firman Tuhan kan. Apalagi di gereja. Coba 1 Timotius 5 ayat 18. 1 Timotius 5 ayat 18. Iya. Haleluya. Karena itulah ketika kita ambil bagian pelayanan, saudara nggak usah khawatir saudara akan lapar. Saudara dapat PK kok. Oke Bapak Ibu ya. Iya. 1 Timotius 5 ayat 18 ini saya bacakan. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya apa? Lembunya itu juga berhak memakan gandum yang dia irik. Amin Bapak Ibu, itu maksudnya. Lanjutnya lagi. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuh. Jadi tidak ada itu gereja yang volunteeran, gratisan. Kenapa ayat berkata demikian? Amin Bapak Ibu, saya berkata sesuai ayat, bukan pendapat saya loh. Karena apa? Ada pendeta, ada gereja itu pengerjanya volunteeran. Gak sesuai ayat ya. Saudara kalau yang ngomong ke teman-teman atau pendeta atau gereja yang lama, saudara ngacu ayat ini. Pak, gak ada pengerja yang volunteer. Gak sesuai ayat ya. Iya. Oke Bapak Ibu, pelit aja tuh gembalanya. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Iya, oke. Nah, orang Kristen juga ya. Ya Bapak Ibu, orang Kristen juga harus seperti olahragawan. Jadi olahragawan itu ada target, harus jadi juara. Kenapa harus jadi juara? Karena kita bisa dapat piala kalau juara. Kalau cuma sekedar ikut pertandingan aja nggak juara, kita nggak dapat apa-apa. Karena Bapak Ibu ya, dan kita orang Kristen dijanjikan kita dapat mahkota kehidupan. Mahkota, banyak mahkota ya Bapak Ibu ya. Iya, artinya apa? Itu juga tersirat orang Kristen harus juara. Ya kalau nggak juara mana dapat hadiah? Mana dapat piala? Benar Bapak Ibu? Iya, piala itu hanya diberikan kepada orang yang juara. Kalau nggak juara bagaimana dapat piala? Jadi itu artinya orang Kristen jangan jadi, ya jangan kalah ya, jangan jadi the loser. Tapi harus jadi pemenang, the winner. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Coba kita baca. Ya, ini saya bacakan ayatnya 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Itu apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi karena itulah orang Kristen satu harus juara. Yang kedua harus mengikuti peraturan, ada disiplin. Ya, ada tertib. Jadi ada orang yang berkata di gereja itu tidak harus tertib seperti di kantoran. Justru gereja itu lebih tertib dari perkantoran. Iya Bapak Ibu, saya terapkan disiplin di gereja ini. Jadi nggak bisa asal-asalan ya, telat atau segala macam. Itu enggak tertib. Kayak di kantor juga kan nggak boleh telat kan? Boleh nggak Bapak? Enggak kan? Iya, makanya juga di gereja juga harus tertib, ada disiplin. Jadi kalau orang ada protes bahwa gereja itu tidak harus disiplin seperti kantor, dia bukan pada tempat yang di tempat ini. Dia harus cari tempat lain barangkali. Oke Bapak Ibu ya. Iya dong, kita harus cari disiplin. Amin Bapak Ibu. Iya, haleluya. Nah, orang Kristen juga tidak perlu khawatir akan berkat. Nggak perlu, karena di dalam 2 Timotius 2 ayat 6 juga dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Gitu Bapak Ibu. Iya, jadi orang Kristen ketika kita pelayanan, nggak usah khawatir. Saudara akan lapar, nggak usah khawatir. Iya,
Iya Bapak Ibu. Iya, tetapi sebaliknya orang Kristen yang malas, ya ayat ada juga berkata dengan keras tidak boleh makan. Jadi orang Kristen tidak boleh malas-malas, tidak boleh cuma leha-leha tidur-tidur aja. Kalau orang demikian, kamu tidak layak untuk makan. Ayatnya di mana Pak? Oke, kita buka ayatnya. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika orang Kristen tidak bekerja, ia tidak boleh makan. Coba 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini kata ayat, bukan kata saya Bapak Ibu. Karena itu orang Kristen jangan malas-malasan ya. Ya, amin. Saudara harus pelayanan, saudara harus bekerja, saudara harus disiplin. Dan ketika saudara lakukan itu, saudara nggak perlu khawatir tentang makanan, saudara pasti dapat berkat dan dapat makanan. Amin. Iya sama lembu aja yang ngiri gandum, mulutnya nggak boleh diberangus. Supaya apa? Ketika dia mengiri gandum, dia juga bisa makan gandum itu. Lah manusia apalagi? Amin Bapak Ibu. Manusia dalam pelayanan di gereja, mulutnya juga nggak diberangus. Dia juga bisa menikmati berkat. Amin Bapak Ibu. Iya. Karena itulah ketika kita pelayanan, saudara jangan khawatir saudara tidak makan. Amin. Tapi ketika saudara malas, ya itu bisa nggak makan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, Paulus ini ketika menginjil dia banyak penderitaan. Oh banyak sekali. Bolak-balik masuk penjara, bolak-balik dihukum segala macam. Iya Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena juga Rasul Paulus mengawali pelayanannya dengan penganiayaan orang Kristen ya. Ya jadi mungkin Tuhan mengizinkan dia melakukan itu karena apa? Kelak dalam pelayanannya juga mengalami penderitaan. Iya Bapak Ibu, iya menderita sekali nih Rasul Paulus. Tapi ini menurut saya ya, orang lain bisa berpendapat lain. Rasul Paulus adalah rasul yang terbesar di Perjanjian Baru. Kenapa Pak? Karena Rasul Paulus lah yang mendirikan paling banyak gereja di Alkitab. Demikian juga paling banyak kitab yang dia tulis. Dalam Perjanjian Baru, 2/3 kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus yang nulis. Luar biasa kan? Iya, gereja juga demikian. Coba saudara lihat, gereja Roma, Korintus, Galatia, Efesus, siapa yang dirikan? Rasul Paulus. Saudara mungkin ada bertanya dalam hati, Pak, rasul yang lain, kenapa tidak ada mendirikan gereja Pak? Itu pertanyaan $1 juta Bapak Ibu. Kenapa Pak rasul yang lain? Yohanes, Petrus, ya segala macam. Kok tidak ada mendirikan gereja Pak? Yang tercatat di Alkitab loh, yang tercatat. Kalau mungkin yang nggak tercatat mungkin ada ya. Thomas katanya mendirikan gereja di India, Markus di Mesir gitu ya. Tapi yang tercatat di Alkitab hanya Paulus. Benar Bapak Ibu, tercatat di Alkitab Paulus. Kenapa hanya Rasul Paulus yang tercatat di Alkitab Pak? Nah, saudara bertanya kan? Karena ada perjanjian antara Rasul Paulus dengan soko guru Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bahwa Rasul Paulus pergi menginjil kepada orang yang tidak bersunat atau non-Yahudi. Sedangkan rasul-rasul lain pergi menginjil ke orang Yahudi atau orang bersunat. Dan orang Yahudi sudah punya rumah ibadah namanya sinagoge. Itulah sebabnya nggak ada lagi mendirikan gereja. Rasul lain. Sedangkan Paulus pergi kepada orang non-Yahudi yang belum punya rumah ibadah. Jelas saja dia bisa mendirikan banyak gereja. Jadi saudara membaca ada surat-surat Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi. Itu gereja semua itu. Siapa yang dirikan? Hampir semua itu Rasul Paulus. Ada satu gereja yang didirikan oleh temannya Rasul Paulus. Tapi penggembalanya dilakukan oleh Rasul Paulus. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya itu biasa itu. Zaman sekarang juga ada gitu Bapak Ibu. Ada gereja didirikan orang tapi gembalanya gembala kontrakan gitu. Iya gembala itu ya ada pendeta terkenal. Ya udah kamu jadi gembala di gereja saya. Nanti kamu dapat uang bulanan. Itu ada Bapak Ibu. Ada kejadian.
Ya, pendeta yang saya kenal juga, saya tahu. Jadi bukan kata orang-orang, tapi saya tahu pendetanya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi termasuk pendeta terkenal dulu, ya dia gembala kontrakan. Jadi Paulus juga ada di gereja di mana gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan dia yang didirikan, temannya, tapi dia Rasul Paulus yang menggembalakan gereja itu. Amin Bapak Ibu. Ya, gitu dia. Haleluya. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus ini menderita sekali, luar biasa. Tetapi pelayanan juga luar biasa. Ya, Paulus juga menasihati, banyak nasihat-nasihat Rasul Paulus. Tetapi coba kita buka sekarang bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah atau Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16. Dan ini juga mungkin bisa menjadi ayat terakhir kita ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Haleluya. 2 Tim 3 ayat 16. Ini saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, atau ini Alkitab ini Bapak Ibu, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu diilhamkan oleh Allah atau Roh Kudus. Amin. Kalau diilhamkan oleh Roh Kudus, maka orang Kristen sebelum membaca Alkitab berdoa minta tuntunan Roh Kudus, maka saudara pasti mengertinya. Lah iya, penulisan aja diilhamkan oleh Roh Kudus, maka saudara harus berdoa minta tuntunan Roh Kudus agar apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu juga bisa saudara pahami. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan diilhamkan Allah itu juga bisa diartikan dinafaskan oleh Allah. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 2 ayat 7, Adam dan Adam dibentuk dari debu tanah dan dinafaskan, ditiupkan nafas hidup ke dalam hidungnya, dia menjadi hidup. Maka demikian juga Alkitab, itu nafasnya Allah. Itulah sebabnya semakin banyak orang Kristen membaca Alkitab, dia semakin hidup dan semakin sehat. Makanya orang-orang khususnya yang udah umur 50 ke atas, rajin-rajinlah baca Alkitab. Supaya saudara tidak pikun, saudara tetap sehat, gitu ya. Karena apa? Di dalam Alkitab itu ada nafasnya Allah. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kita membaca Alkitab, kita menghirup nafasnya Allah, itu nafas kehidupan, maka saudara akan semakin hidup dan semakin sehat. Amin. Tuh, luar biasa ya. Oke, saya simpulkan khotbah ini. Kitab 2 Timotius adalah kitab terakhir dari Rasul Paulus. Itulah sebabnya pasti berisi banyak hal-hal penting dan pesan-pesan terakhir dari Rasul Paulus. Karena itu saudara bisa membaca lagi kitab 2 Timotius, saudara bisa menemukan banyak hal yang baik pada kitab ini. Amin. Karena ini pesan terakhir Rasul Paulus. Yang kedua, Tuhan mengizinkan Paulus mengalami banyak tantangan dalam penginjilan, mungkin karena Rasul Paulus dulu menganiaya orang Kristen. Ya Bapak Ibu, ya karena itulah bagi kita hari ini, mari kita renungkan firman ini dan menjadi bekal di dalam kehidupan kita untuk kita semakin mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala.